Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Sekarang kita bahas tentang prinsip Green Accounting. Dalam penerapan Green Accounting, terdapat 3 prinsip utama yang menjadi dasar. Yang pertama adalah akuntabilitas lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa organisasi, baik sektor publik maupun swasta, harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan aktivitas operasionalnya. Misalnya apa? Misalnya pencemaran air dan udara. Misalnya lagi penggunaan bahan bakar fosil. Dan contoh lainnya misalnya limbah industri. Semua ini harus diukur, dilaporkan, dan dimigitasi dalam laporan keuangan atau keberlanjutan perusahaan. Transparansi. Prinsip transparansi berarti perusahaan secara terbuka mengungkapkan informasi biaya dan dampak lingkungan baik kepada regulator, pemegang saham, maupun masyarakat luas. Pelaporan ini biasanya dilakukan melalui Sustainability Report atau laporan keberlanjutan, pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan tahunan, komunikasi berdasarkan GRI dan TCFD. Keberlanjutan atau sustainability. Green accounting tidak hanya fokus pada efisiensi jangka pendek, tapi juga mengintegrasikan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang. Tujuannya adalah agar keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga tidak merugikan generasi mendatang. Selanjutnya kita bahas tentang metode dalam Green Accounting. Setelah kita memahami prinsip-prinsipnya, kita masuk ke 4 metode utama yang sering digunakan dalam Green Accounting. Yang pertama, Environmental Cost Accounting. Metode ini mencatat biaya-biaya lingkungan secara terpisah. Misalnya biaya pengolahan limbah, biaya audit lingkungan, biaya pemulihan dan kerusakan. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi biaya-biaya tersembunyi dan memperbaiki efisiensi manajemen lingkungan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, Natural Resources Accounting. Metode ini fokus pada penghitungan nilai ekonomi dan sumber daya alam, seperti air, hutan, mineral, dan biodiversitas. Pengurangan atau eksploitasi sumber daya tersebut dihitung sebagai penurunan aset nasional atau perusahaan, sehingga bisa diperhitungkan dalam kebijakan ekonomi dan perencanaan jangka panjang. Prinsip ketiga, Full Cost Accounting. Full Cost Accounting atau akuntansi biaya penuh mencakup biaya langsung seperti limbah, biaya tidak langsung seperti resiko reputasi, biaya eksternal seperti dampak terhadap komunitas. Pendekatan ini membantu perusahaan melihat total biaya nyata dari operasinya, bukan hanya biaya finansial yang terlihat. Selanjutnya ada life cycle costing. Life cycle costing, metode ini menganalisis biaya lingkungan sepanjang siklus hidup produk, mulai dari produk bahan baku, distribusi, penggunaan, hingga daur ulang dan pembuangan. Dengan LCC, perusahaan bisa mendesain produk dan proses yang lebih ramah lingkungan serta efisiensi dalam jangka panjang. Kesimpulannya, prinsip dan metode dalam Green Accounting ini menunjukkan bahwa akuntansi saat ini tidak hanya sekedar menghitung untung dan rugi, tapi juga menghitung dampak dan solusi. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, serta menggunakan metode cost accounting dan life cycle analysis, organisasi bisa dapat menjadi bagian dari solusi atas krisis lingkungan global. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.